membawakan materi tentang sinodalitas dalam konteks hidup bakti. Maka saya tadi melihat sebenarnya saya rencana mau membuat sedikit semacam icebreaker, tapi saya melihat semua yang sudah bersemangat, nanti malah tenaga saudara-saudari. Supaya tidak lupa, saya sudah ngomong kemarin, kalau hari ini ada yang baru gabung, saya tidak akan menyapa Romo, Frater, Suster, Brother, itu kepanjangan. Jadi saya hanya akan menyapa saudari-saudara atau saudara-saudari, biar lebih singkat. Pagi ini kita akan bersinodal bersama dengan Pater Ferdi Melo yang memiliki nama lengkap Yosef Ferdinandus Melo CMF. Beliau adalah misionaris Claretian, lahir di Sambicoe, ya kira-kira sebutannya seperti itu ya, di Manggarai Timur pada tanggal 23 September tahun 1977. Riwayat pendidikannya 85 sampai 91 itu di STK Wairana 2 Manggarai Timur, lalu 91 sampai 94 di Sanpio ke-12 dan SMPK Y Mokel Manggarai Timur. Wah, ternyata ucapan saya benar. Tahun 94 sampai 97 di SMU Satu Klaus Kumbi atau Cumbi ya, Kumbi. Kumbi ya. Sekarang SMA Satu Klaus kalau yang angkatan generasi sekarang mungkin tidak terlalu tahu SMU. Lalu 97 sampai 2003 beliau kuliah di Fakultas Filsafat Agama UIRA Kupang. Dan selanjutnya melanjutkan bakalaureat di Yogyakarta di Fakultas Teologi Wanda Bakti tahun 2004 sampai 2007. Lalu 2014 sampai 2017 Pater Ferdi melanjutkan studinya di Institute for Consecrated Life in Asia Manila. Jadi ini kalau disingkat itu IKLA. Barangkali sebagian dari para peserta bukan hidup bakti tahun ini itu pernah sekolah di sana atau pernah melihat ketika jalan-jalan ke Filipina melihat, oh ini IKLA. Nah, hari ini saya akan menghadirkan satu orang yang pernah belajar khusus tentang hidup bakti di Institute for Consecrated Life in Asia atau yang disingkat IKLA di Manila. Riwayat panggilan dan tugas perutusan tahun 97 sampai 99, Pater Ferdi masuk sebagai aspiran dan postulan di Seminari Tinggi Klaret Kupang atau PNC. Ini PNC lagi bangga-bangga nih, satu-satunya pintu masuk ke CMF. Lalu tahun 2000 sampai 2001 menjalani novisiat sebagai novis di novisiat Klaret Benutus Soe TTS. Lalu tanggal 15 Agustus 2001 tahun perdana, tahun 2003 sampai 2004 top di Paroki Santo Yohanes Pemandu Burain. Saya pernah ke Burain, ini bagus sekali alamnya di sana. Tanggal 15 Agustus 2007 kalau kekal, lalu Mei 2008 Kadisan Diakon, 20 November 2008 Kadisan Imam, 2008 sampai 2014 menjadi formator di Seminari Hati Maria Kupang. Tahun 2017 sampai sekarang menjadi formator di Seminari Hati Maria Kupang. Wah, SFM ini menjadi tempat favorit, tempat yang leceh perutusan dari Pater Ferdi Melo. Dan seperti yang saya singgung pada riwayat pendidikan, beliau secara khusus belajar tentang hidup bakti. Seperti apa sinodalitas dalam konteks hidup bakti? Kalau kemarin kita sudah melihat sinodalitas dalam sudut pandang kitab suci, lalu yang kedua sinodalitas dalam sudut pandang teologi. Hari ini secara khusus kita akan melihat kaitannya dengan hidup kita, sinodalitas dari sudut pandang hidup bakti. Baik, terima kasih kepada Pater Todis dan Moderator dalam kegiatan PAD kita kali ini, dan juga terima kasih kepada Ketua Panitia Pater Valens yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Saya langsung share screen untuk materi kita pada pagi hari ini. Baik, sekali lagi selamat pagi rekan-rekan hidup bakti dimanapun kita berada, baik yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri.
senang sekali bisa bertatap muka meskipun secara virtual bersama dengan rekan-rekan hidup bakti sekalian. Saya diminta oleh panitia untuk sedikit berbagi tentang sinodalitas dalam konteks hidup bakti. Kalau pembicara kemarin dan besok itu adalah pembicara-pembicara kawakan yang sudah punya pengalaman makan garam baik dalam negeri maupun luar negeri. Sedangkan kami hari ini itu ibaratnya seperti petinju yang baru naik ke atas ring. Jadi itu pukul semangat sebenarnya. Pukul semangat entah lama dia pukul kembali masuk. Jadi saya semoga kalau ada satu hal yang ini bisa dipahami karena ini maklum adalah petinju yang baru naik ring. Dan karena presentasi juga bersifat sinodal, maka para peserta di sini juga nanti bisa saling berbagi, saling membantu untuk memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana artinya sinodalitas dalam konteks hidup bakti. Baik, saya diminta untuk bicara ini dan saya memilih ini sebagai judul pemahaman arti panggilan komunitas sinodal dalam konteks hidup bakti dari vocation menuju convocation sebagai jalan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dalam hidup berkomunitas mengisi. Memang kelihatannya judul agak panjang, tidak ada maksud apa-apa, tapi maksudnya supaya layar ini kelihatan penuh. Jadi judulnya agak panjang, tetapi ide yang mau disampaikan di sini bahwa panggilan yang kita hidupi ini meskipun sebuah satu pengalaman personal, tetapi selalu diarahkan kepada pengalaman convocation, pengalaman bersama, pengalaman komunitas. Jadi itu yang mau disampaikan oleh tema ini. Kalau kemarin dalam pemaparan Pak Valens, dia katakan bahwa sinode dalam perspektif Alkitabiah itu dia sebagai satu cara, satu metode. Sedangkan bagi saya, sinodalitas dalam perspektif hidup bakti itu dilihat sebagai satu cara hidup, dilihat sebagai satu pengalaman hidup. Jadi bagaimana kita cara hidup itu adalah sinodalitas dalam konteks hidup bakti. Jadi kurang lebih tema yang akan saya bagikan bersama dengan rekan-rekan hidup bakti sekalian pada kesempatan ini. Sedikit sebagai pengantar bahwa hidup bakti sebagai ungkapan bentuk-bentuk pengalaman Kristiani akan komunio dalam dan untuk misi selalu merupakan pengalaman convocation. Jadi hidup bakti adalah ungkapan bentuk-bentuk pengalaman Kristiani, bentuk-bentuk. Ada bentuk banyak model keluarga hidup bakti. Dalam sejarah hidup bakti kita belajar macam-macam, dari monastik, xenobitik, medika, religius, sekular religius, dan itu. Jadi itu bentuk-bentuk pengalaman Kristiani akan komunio, dan komunio ini berlangsung di mana? Berlangsung dalam dan untuk misi. Jadi tujuan dari komunio itu sendiri adalah untuk misi. Dan semuanya berlangsung dalam satu pengalaman convocation. Tidak satu pun bentuk pengalaman Kristiani yang berdiri sendiri atau hanya ada untuk dirinya sendiri. Jadi kita sebagai hidup religius, kaum religius, ada yang menikah dan macam-macam bentuk panggilan hidup Kristiani dalam gereja saling berkaitan satu dengan yang lain dan saling memberi arti. Jadi tidak ada satu pun bentuk panggilan hidup Kristiani yang berdiri sendiri. Selalu ada kaitannya antara satu dengan yang lain dan selalu memberi arti bagi satu dengan yang lain. Dalam kata yang lebih dalam, bentuk-bentuk panggilan hidup Kristiani tersebut mengungkapkan kedalaman dan kekayaan pengalaman iman gereja sebagai umat Allah dalam satu komunio. Jadi gereja sebagai satu komunio, dan di dalam gereja itu ada macam-macam bentuk panggilan hidup Kristiani, dan macam-macam bentuk panggilan hidup Kristiani tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa mengklaim bahwa hanya kami kaum religius saja, hanya kami orang-orang yang tinggal dalam biasa. Lalu kita menampik kalian yang menikah dan yang memilih hidup yang lain. Tetapi kita sebagai satu keluarga umat Allah ada dalam satu komunio, dalam satu komunio.
sebagai satu komunitas tersebut telah menggerakkan gereja universal untuk memanggil semua anggotanya menempuh perjalanan bersama atau sinode untuk mendalami dan merenungkan identitasnya sebagai umat yang sedang berziarah. Jadi panggilan sinode dari Bapak Suci ini adalah panggilan untuk seluruh gereja. Panggilan untuk seluruh gereja untuk merenungkan apa? Untuk merenungkan identitasnya. Identitas kita sebagai apa? Sebagai umat Allah yang sedang berziarah, yang sedang perjalanan, yang sedang menuju satu tempat tertentu. Jadi umat Allah yang sedang berziarah. Dan kaum hidup bakti ada dalam gerakan dan upaya untuk menghidupi panggilan sinodal tersebut. Dan panggilan dan pengalaman sinodal dalam hidup bakti diungkapkan dalam berbagai macam bentuk. Salah satunya itu hidup berkomunitas. Karena itu saya kemarin kira-kira tema apa yang bisa saya angkat sebagai sinodalitas dalam konteks hidup bakti. Saya melihat bahwa sesungguhnya hidup komunitas panggilan itu tidak suatu pengalaman sinodal, bergerak dari pengalaman personal menuju kepada pengalaman komunal. Itu sendiri dilihat juga sebagai satu pengalaman untuk bersinode. Dan panggilan personal kita, vocation, setiap kaum hidup bakti selalu terarah dan dihidupi dalam pengalaman bersama. Jadi kita tidak hidup sendiri-sendiri. Jadi dalam tradisi monastik pun atau dalam keluarga bakti yang kontemplatif sekalipun, mereka tidak bisa mengklaim diri bahwa mereka ada hanya untuk dirinya sendiri. Tidak. Tetapi pengalaman panggilan mereka itu selalu selalu dihidup di dalam kebersamaan, dalam convocation, pengalaman bersama. Dan impian luhur ini, dari impian luhur tadi untuk mengalami dan memahami, menghidupi bahwa panggilan itu adalah satu panggilan pengalaman komunal, itu tidak selalu mulus dalam pengalaman dan penyataan hidup sehari-hari. Masih ditemukan dalam diri kaum hidup bakti yang beranggapan bahwa hidup sebagai orang yang membaktikan diri dalam zaman sekuler Kristi melalui keluarga hidup bakti tertentu adalah urusan pribadi semata-mata. Ini yang menjadi keprihatinan saya. Mengapa saya mengangkat tema ini? Karena ada dalam diri sebagian kaum hidup bakti yang kurang memahami apa artinya hidup bersama, apa artinya hidup berkomunitas, apa artinya panggilan personal sebagai satu pengalaman convocation. Ada yang mengira bahwa panggilan itu adalah tanggung jawab pribadi saya, urusan pribadi saya, proyek pribadi saya. Karena itu saya mencoba mengangkat tema ini supaya kita mendalami bersama untuk lebih memahami kira-kira hakikat hidup bakti atau hakikat hidup komunitas itu modelnya seperti apa. Dalam konteks ini penulis mencoba membuka wawasan kita bersama untuk memahami bahwa panggilan komunitas sinodal dalam komunitas hidup bakti selalu merupakan pengalaman convocation, pengalaman bersama, satu pengalaman komunal bersama. Selain itu, pemahaman yang baik tentang arti panggilan sinodal komunitas dalam konteks hidup bakti sebagai pengalaman vocation menuju convocation bisa membantu kaum hidup bakti untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dalam hidup berkomunitas. Jadi sesudah kita tahu hakikat hidup komunitas itu seperti apa, hakikat hidup bersama itu seperti apa, dari sana kita bisa mengatasi setiap kesulitan yang kita temukan dalam hidup berkomunitas kita. Kebetulan di sini juga kebanyakan dari peserta PHB ini adalah para formanti. Ini juga bagus untuk membentuk sejak awal, sejak formasi inisial pengalaman ini. Apa artinya kalau saya menggabungkan diri dalam sebuah komunitas atau keluarga religius tertentu. Dan karena itu alasan pemilihan tema ini, itu alasan pertama karena panggilan Gereja Universal ke Sinode. Karena alasan tersebut, panitia hidup bakti menyiapkan tema ini, sinodalitas dan hidup bakti dan sinodalitas. Saya pun juga bahwa mereka memilih tema ini karena dua alasan. Pertama, karena panggilan Gereja Universal menuju ke sinode. Sebagaimana dikatakan bahwa jalan sinodalitas inilah yang diharapkan dari gereja milennium ketiga seperti kata Paus Fransiskus. Karena itu Paus memanggil kita semua untuk ada dalam gerakan sinodal ini untuk merenungkan apa artinya persekutuan
partisipasi, dan misi. Dan ini adalah panggilan semua untuk semua anggota gereja. Dan kita adalah umat Allah, kita adalah bagian dari umat Allah yang juga disebut oleh panggilan ini. Lalu alasan kedua sebetulnya merupakan konsekuensi dari panggilan di dalam sinodal tersebut, bahwa sebagai bagian dari dan dalam satu dari umat Allah yang sedang berziarah, kaum hidup bakti dipanggil oleh Allah untuk menerima karunia-karunia istimewa dalam kehidupan gereja dan untuk dengan cara masing-masing menyumbang jasa mereka bagi misi keselamatan gereja. Ini saya kutip dari artikel 43. Kalau di sana katakan kita menerima karunia istimewa dalam kehidupan gereja dan dengan cara masing-masing menyumbangkan jasa bagi misi keselamatan gereja. Karena itu kita harus merasa sentire cum ecclesia, merasa seperasan dengan gereja, dan panggilan sinodal ini juga menggerakkan kita untuk ikut dalam gerakan sinodal ini, untuk terlibat dalam membangun persekutuan, dorongan untuk pergi keluar untuk berpartisipasi dalam misi gereja. Lalu gagasan dari pemahaman ini itu dibagi dalam 5 bagian. Pertama, paparan sederhana ini sesungguhnya ini menjawab 3 pertanyaan mendasar ini. Apa konteks umum yang dihadapi oleh institusi dan kaum hidup bakti saat ini? Apa konteks? Kita mesti berangkat dari konteks. Pokoknya diuraikan pada bagian kedua dari makalah ini. Lalu pada bagian kedua saya akan coba memberikan sedikit 1-2 penasaran, yaitu bagaimana tradisi Judeo-Kristiani mengajarkan tentang panggilan komunitas sinodal dalam komunitas hidup bakti sebagai sebuah pengalaman vocation menuju convocation. Jadi ini sedikit penasaran dari kitab suci maupun teologi. Gagasan ini akan ditampilkan pada bagian ketiga dari paparan ini. Lalu pada bagian ketiga, bagaimana upaya untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dalam hidup berkomunitas dan misi kaum hidup bakti saat ini. Kajian ini akan ditawarkan pada bagian keempat dalam uraian ini, lalu ditutup dengan satu penutup besok. Kita pertama berangkat dari konteks. Setiap keluarga hidup bakti lahir dan hidup dalam satu konteks historis tertentu. Jadi kalau kita belajar dalam sejarah hidup bakti, dari periode monastik, itu xenobitik, medikan, kongregasi religius dan sekular institut, semua keluarga model bentuk panggilan keluarga hidup bakti itu lahir dan hidup dalam satu konteks tertentu, dan menangkap satu konteks tertentu. Dalam bahasanya Sandra Snyder, saya mengutip dan meminjam istilah dia, konteks historis itu menjadi locus of revelatory encounter. Jadi Sandra Snyder katakan teks itu menjadi locus revelatory encounter dengan Allah yang mewahyukan diri. Saya mencoba memutar sedikit dan mengatakan konteks historis di mana keluarga hidup bakti itu lahir bisa dilihat sebagai locus revelatory encounter antara Allah yang memanggil di satu pihak dan manusia yang menanggapi di pihak lain. Jadi setiap keluarga hidup bakti itu lahir dalam konteks tertentu dan menanggapi dan ingin menjawab satu konteks tertentu. Kita lihat sedikit 1-2 konteks yang dihadapi oleh kaum hidup bakti saat ini. Dan terutama konteks ini saya ambil dari dokumen Anggur Baru dalam Kantong Kulit yang baru. Dokumen baru dikeluarkan pada tahun 2017 dari Kongregasi untuk Karya Hidup Bakti dan Serikat Hidup Kerasulan. Konteks yang pertama adalah kemungkinan beragam pelayanan yang dilakukan oleh hidup bakti sebagai akibat evolusi sosial, ekonomi, politik, ilmiah, dan teknologi. Jadi saat ini ada satu penurunan besar. Penurunan besar tidak akibat belakang, diakibat oleh evolusi sosial, ekonomi, dan politik, dan ilmiah dan teknologi. Sekarang kita masuk dalam zaman globalisasi, satu kali klik semua bisa bersama, terkoneksi. Lalu yang kedua, realitas kemiskinan. Dalam dunia saat ini kita menantang hati nurani kaum religius untuk menemukan dan mengambil bentuk-bentuk baru dan murah hati tanggapan untuk mengatasi situasi kemiskinan. Jadi sekarang kemiskinan itu muncul dalam berbagai bentuk, tidak hanya sebagai kemiskinan material, tapi macam-macam bentuk kemiskinan, mulai
ada, dan kita Komite Bakti dipanggil bagaimana untuk terlibat menanggapi model-model baru kemiskinan yang ada. Lalu yang berikut, perubahan konteks dari situasi monokultural ke situasi multikultural. Jadi satu konteks baru. Kalau dulu, contohnya, dalam satu komunitas itu kita hanya menemukan satu budaya, anggota yang datang dari satu budaya. Tapi sekarang, dalam satu komunitas itu kita tidak bisa lagi menolak kehadiran orang-orang dari budaya lain. Dan konteks debat sekarang itu adalah multikultural. Kita harus menerima kehadiran sesama anggota kita yang datang dari latar belakang budaya yang berbeda, budaya yang lain sama sekali berbeda dengan kita. Dan ini adalah satu konteks yang mesti kita terima. Jadi kita harus mengakui bahwa adanya anggota baru karena berangkat dari perubahan konteks ini, dari monokultural menuju ke multikultural. Karena itu sekarang komunitas interkultural itu menjadi satu keharusan dalam sebuah komunitas kita. Lalu yang berikut itu yang keempat, evolusi modern masyarakat dan budaya. Ada satu perubahan yang sangat besar dalam budaya, dalam kehidupan masyarakat. Ini adalah satu konteks yang juga mempengaruhi hidup kita. Misalnya sekarang kemajuan dalam dunia teknologi informasi. Di satu sisi biar kita tutup pintu untuk para korban bisa menggunakan HP, cek SMS pun tidak. Makanya kadang-kadang ada yang sembunyi di bawah bantal. Karena pengaruh ini, evolusi ini, budaya ini tidak bisa. Kita di satu sisi kita ada dalam satu konteks tertentu, di satu sisi konteks ini mempengaruhi hidup kita. Nah, ini bagaimana sikap kita menghadapi konteks-konteks ini. Lalu yang berikut itu panggilan dan jati diri. Dalam dokumen itu dikatakan bahwa saat ini ada masih begitu banyak orang yang meninggalkan panggilan, baik setelah Tekal maupun setelah Tabisan. Alasan pertama-tama dari mengapa orang meninggalkan panggilan ini bukan pertama-tama karena alasan afektif, bukan. Tetapi alasan pertama mengapa orang meninggalkan panggilan ini adalah karena orang tidak menemukan satu hidup komunitas yang otentik, tidak menemukan satu keluarga hidup bakti yang hangat, yang menyambut, yang merangkul. Dan dia tidak semacam tidak menemukan makna dalam komunitas, karena itu dia meninggalkan panggilan. Lalu yang berikut, formasi yang tidak menyentuh hati. Ini satu konteks yang dihadapi oleh hidup bakti saat ini, bahwa formasi yang tidak menyentuh hati. Paus Fransiskus katakan formasi itu adalah seni menatah hati. Formasi itu harus membuat orang itu sampai kena di hati. Formasi itu tidak hanya bersifat informatif, tetapi performatif, penjelasan, kesaksian hidup. Itu yang penting. Jadi saat ini adalah konteks-konteks yang dihadapi oleh Komite Bakti saat ini. Selain konteks-konteks yang disebutkan dalam dokumen di atas, tentu juga kita tidak bisa menampik konteks-konteks yang di bawah pengaruh ajaran dari Paus Fransiskus sejak 13 Maret 2013 dengan ensiklik anjuran apostolik dan lain. Jadi itu nanti bisa ditemukan misalnya dalam artikel saya menyebut saya semuanya. Jadi itu konteks-konteks lain yang secara tidak langsung mempengaruhi panggilan hidup bakti. Dan saya sendiri menampilkan sedikit di sini selain konteks-konteks tersebut di atas, sekretaris Kongregasi Tarekat Hidup Bakti dia pernah tulis satu artikel yang judulnya Temptations and Path to the Future. Di sana dia menyebut kurang lebih 3 godaan-godaan yang dihadapi oleh kaum hidup bakti saat ini. 3 godaan. Yang pertama itu menjadikan diri sendiri sebagai acuan atau being self-referential. Jadi kita semacam melihat diri lebih tinggi dari yang lain, lebih kurus dari yang lain. Padahal dengan panggilan sekarang Gaudete Exsultate, semua kita dipanggil kepada urusan. Hidup bakti bukan lagi yang tertulis yang lain, tidak. Semua dipanggil menuju kepada urusan. Lalu yang berikut, perjuangan untuk mempertahankan diri. Ini kita komunitas semakin hari anggota yang semakin turun. Di satu sisi kita banyak kerasulan, banyak misi. Ada satu godaan untuk mempertahankan diri supaya persoalan-persoalan itu tetap berjalan. Tetapi dalam usaha untuk mempertahankan diri itu tidak terjebak dalam kurang menghayati panggilan hidup saudara, doa komunitas dan lain-lain.
Lalu yang berikut, menuangkan anggur baru dalam kantong kulit yang lama. Jadi dalam hidup berarti ada begitu banyak anggur baru, karya Roh Kudus banyak. Tetapi ada kecilan dalam diri kita untuk menuangkan anggur baru itu dalam kantong kulit yang lama. Kantong kulit yang lama siap, struktur yang lama, pola pikir yang lama, tidak ikut dalam gerakan panggilan hidup bakti Vatikan kedua, masih tidak, itu kantong kulit yang lama. Sementara anggur baru karya Roh Kudus itu ada, tetapi kita menempatkan itu dalam kantong kulit yang lama. Salah satu juga kantong kulit yang lama itu adalah hidup komunitas yang ingin dan lain-lain. Tapi saya yakin komunitas dari rekan-rekan yang partisipasi di sini, komunitasnya tidak dingin dan kaku, tapi hangat dan lentur. Saya yakin. Lalu konteks-konteks tersebut itu menuntut kita untuk apa? Untuk berdesain, untuk berhenti, untuk berpikir, untuk melihat bagaimana konteks ini menggerakkan keluarga hidup bakti untuk berbuat sesuatu, untuk berpikir sesuatu. Desainnya dalam kesetiaan yang kreatif selalu mengarahkan intuisi pencarian kaum hidup bakti pada dua gerakan. Yang pertama inward, gerakan ke dalam, lalu outward, gerakan keluar. Dalam gerakan inward menemukan akar biblis karismatis, tidak usah akar biblis, kira pandangan biblis karismatis hidup bakti itu seperti apa, hidup komunitas itu seperti apa aku ingin bersaudara dalam hidup komunitas. Yang kedua outward. Jadi sesudah kita menemukan hakikatnya, esensi dari hidup bakti, hidup komunitas, hubungan lain, itu menggerakkan kita untuk bergerak outward, bergerak keluar untuk menghidupi dan membuktikan kita impian tersebut dalam pengalaman hidup kita sehari-hari. Karena itu ada dua pijakan yang saya ambil di sini, pijakan biblis dan pijakan teologis. Pertama, pijakan biblis. Kemarin Pak Kepala sudah memberi penjelasan. Saya di sini hanya penasaran dalam kaitan dengan hidup bakti, dalam kaitan dengan komunitas dalam hidup bakti. Seluruh tradisi Kristen yang berkata dalam kitab suci dan biblis sepanjang jarak mengatakan fakta ini, bahwa sebagai manusia dan sebagai orang-orang yang percaya, kita semua sejak awal dipanggil kepada sebuah komunitas. Jadi sejak awal, sejak kisah penciptaan, kita sudah dipanggil kepada sebuah komunitas. Hidup tidak terarah kepada satu pengalaman komunal. Ada dua teks yang dia angkat di sini. Yang pertama, dari Kejadian bab 1 ayat 1 dan 30 mengatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sebagai laki-laki dan perempuan, dan itulah sesungguhnya gambar komunitas sejak awal. Penciptaan sebagai laki-laki dan perempuan. Allah tidak menciptakan hanya laki-laki atau hanya perempuan saja, tapi laki-laki dan perempuan. Ini adalah gambar komunal, gambar komunitas sebagai manusia sejak awal. Juga dari Kejadian juga dalam Kejadian bab 1 ayat 4b sampai 25. Di sana penggambarannya lebih antropomorfistis. Ya, antropomorfistis maksudnya itu Allah ditampilkan sebagai manusia, ya, jalan, ya, ini. Di sana dikatakan bahwa Allah menciptakan dari tulang rusuknya seorang perempuan dan membawanya kepada manusia yang disambut. Inilah tulang dari tulangku dan daging dari daging. Ia dinamai manusia sebab ia diambil dari laki-laki. Ingat komunitas pertama manusia yang terbentuk sebagai satu keluarga. Pada waktu itu, kisah ini bahwa Allah menempatkan manusia di Taman Eden. Tetapi selama dia tinggal di Taman Eden bersama dengan makhluk ciptaan lain, dia tidak menemukan apa. Dia jatuh dalam kesedihan. Dia tidak menemukan satu lain yang sepadan dengan dia. Karena itu Allah membuat dia tidurnya, dan Allah mengambil tulang rusuknya. Untung baik laki-laki itu manusia tidurnya. Kalau dia tidurnya tidak tidurnya, mungkin tulang lagi dia. Kisah ini membawa bahwa komunitas sejak awal itu sudah manusia sejak awal sudah terbentuk dalam satu komunitas. Lalu, tatkala Allah berkenan membuka seluruh rahasia yang diselamatkan manusia, Allah memilih satu bangsa yang konkret, yaitu Israel. Narasi Wahyu dan panggilan terhadap Abraham dan bapak-bapak bangsa pun dilihat dalam konteks mempersiapkan sebuah bangsa yang merupakan pilihan Allah sendiri. Dalamnya ia menyatakan diri sebagai pencipta dan penggerak. Dari dalam kisah pencipta, dia memilih satu bangsa yang konkret
bangsa Israel. Dan pewahyuan kepada Abraham dan beberapa bangsa tidak dilihat sebagai secara pribadi individual, tapi dilihat dalam konteks itu membentuk satu bangsa dengan Allah sendiri. Puncak dan keturunan karya keselamatan ini terjadi dalam diri Yesus Kristus, Sang Sabda yang menjadi manusia, lahir dalam keluarga manusia. Dan Yesus lahir dalam satu keluarga penting, dalam keluarga kudus Nazaret, yang menjadi bagian dari komunitas Israel. Ia bertumbuh dalam komunitas manusia, keluarga kudus Israel. Dan ketika Yesus mulai karir di depan umum, ia membentuk komunitas dengan memilih 12 rasul. Jadi ini komunitas memilih 12 rasul. Setelah mengakhiri misinya di dunia ini, Yesus mempercayakan kekuatan kerajaan Allah tersebut kepada komunitas para rasul yang telah dibentuknya. Dan buah dari kekuatan para rasul adalah gereja. Dan ini penasaran Inggris bagaimana panggilan hidup seseorang Yesus terhadap kepada pengalaman convocation, pengalaman komunal. Dari yang kemudian di atas kita dapat menggarisbawahi dua penegasan penting. Pertama, kemanusiaan dalam dirinya sendiri berkarakter komunitarian secara alami dan karena panggilan Tuhan. Jadi kita memiliki karakter komunitarian secara alami dan juga karena panggilan. Yang kedua, hidup religius berdimensi komunitarian justru karena dimensi manusia dan Kristiani yang lekat dalam hidup bangsa itu sendiri. Itu pijakan biblis. Dan sekarang pijakan teologis. Sejak awal mula lahirnya tradisi monastik, kebutuhan akan komunitas Kristen sudah ada dalam kalangan para rahib. Para rahib menemukan bahwa pengalaman iman mereka merupakan karakter esensial dalam bentuk dimensi komunitas yang kehidupan monastik. Jadi pada waktu itu, meskipun mereka hidup dalam satu pertapaan, itu tidak berarti bahwa mereka mengunci diri atau menutup diri pada pertapaan yang lain, tetap ada relasi, tetap ada persekutuan, tetap ada ikatan. Pengalaman iman mereka merupakan karakter esensial yang membentuk dimensi komunitarian dari kehidupan monastik. Pengalaman iman tersebut membentuk tradisi monastik menjadi komunitas-komunitas pendengar sakti. Jadi meskipun mereka dalam tradisi monastik, tetapi mereka itu membentuk diri sebagai komunitas pendengar sakti. Dengan kata lain, hidup monastik dibentuk sebagai jalan komunitarian dalam menghinggapi sabda Allah. Dimensi komunitarian tersebut sebagai komunitas pendengar sabda dalam tradisi monastik menjadi lebih nyata tatkala rahib mulai hidup dalam komunitas. Dari tradisi monastik masuk ke tradisi senobitik. Senobitik di sini ada kita kenal istilah koinos bios. Itu akar dari hidup komunitas, hidup bersama. Koinos bios. Allah menganugerahkan atas Pakobius rahmat untuk mendirikan persekutuan hidup koinonia di Padangku sebagai jalan dari pengalaman eremitik solito menyendiri menuju kepada pengalaman senobitik hidup dalam satu komunitas. Dalam Lumen Gentium nomor 44 tentang makna dan arti hidup religius ditegaskan, pengikraran nasihat menjadi merupakan tanda yang dapat dan harus menarik secara efektif semua anggota gereja. Menekankan hidup kita harus menjadi tanda dan menarik semua anggota gereja untuk menaikkan tugas-tugas panggilan Kristen mereka. Jadi kita menarik orang untuk itu. Lalu gagasan serupa ditugaskan dalam Perfecte Caritatis nomor 1 bahwa bentuk-bentuk keluarga hidup religius yang lain hanya secara gereja dan secara hidup baptis itu semua itu sangat membantu gereja. Itu kita melihat bagaimana dimensi kaitan relasi komunal kita baik dengan gereja maupun dengan komunitas ataupun orang lain. Dalam kitab konsekrasi, komunitas religius dinyatakan sebagai satu bentuk kesaksian Allah Tritunggal. Hidup persaudaraan bila anggota-anggota hidup dalam hidup tapi hidup secara sejiwa. Jadi menjadi kesaksian dari yang jelas dari Allah Tritunggal. Seperti halnya komunitas 12 rasul di sekitar Yesus, komunitas religius pun terdiri dari pria dan wanita yang datang untuk membentuk satu komunion persekutuan karena panggilan hidup. Komunitas religius adalah buah dari iman akan Allah Tritunggal. Selain Tritunggal makhluk sendiri menjadi dasar peran komunitas religius, dari dirinya sendiri komunitas religius itu memiliki misi untuk dirinya sendiri. Jadi komunitas religius itu dalam dirinya sendiri sudah memiliki misi.
Jadi misalnya kalau kita suatu saat diutus ke suatu tempat yang tidak ada Kristen sama sekali, tidak satu Katolik pun, mungkin 1-2 orang saja. Lalu kita protes ke supir kita, mengapa kirim kami ke sini? Di sini kita mau kasih apa? Di sini tidak ada orang yang Katolik di sini. Kita mau kasih apa di sini? Jangan lupa bahwa kehadiran kita di sana, komunitas itu sendiri juga satu misi. Jadi misi itu bukan sesuatu tugas yang kita jalankan di luar, tapi misi itu hidup sebagai satu manusia. Itu sudah satu misi, sudah satu bentuk perbuatan. Karena kalau kita pergi ke sana, kita mensyukuri bahwa saya ada di sini. Itu juga sebagai satu bentuk kesaksian hidup, sebagai bentuk perbuatan dari kita. Uraian panjang para bijakan bisa terus dalam bagian ini mengusung intensi dasar itu bahwa panggilan personal itu selalu berarah kepada pengalaman konversi. Jadi itu. Kita sekarang ke bagian itu berikut bagaimana upaya untuk mengatasi supaya panggilan personal tadi dialami sebagai pengalaman komunal. Tetapi dalam praktek hidup kita menemui tantangan kesulitan. Karena itu saya menawarkan di sini bagaimana untuk mengatasi tantangan kesulitan itu. Yang pertama, kesadaran dan kedalaman pengalaman akan bahwa panggilan hidup bersama menciptakan komunitas. Salah satu bentuk pengalaman iman partikular tersebut adalah pengalaman iman kongregasi. Para anggota komunitas itu tersebut datang untuk hidup bersama oleh karena panggilan hidup. Ini alasan pertama. Mengapa kita ada sebagai pelaksana komunitas? Karena alasan panggilan, bukan karena alasan yang lain. Keberadaan komunitas tersebut sesungguhnya bukan disebabkan oleh perhatian alami, entah itu biologis atau sosial, melainkan oleh panggilan hidup karismatis bersama. Jadi kita masuk satu biara tertentu bukan karena kanta saya sudah masuk biara sana atau om saya sudah jadi pastor di tarekat itu maka saya itu tidak. Bukan karena biara itu, tetapi karena panggilan karismatis yang datang. Lalu yang kedua, melihat melampaui realitas faktual. Dalam dokumen kontemplatif Definition of Religious Life dinyatakan bahwa komunitas religius itu pada intinya satu realitas teologis, sebuah objek kontemplasi. Para anggota komunitas religius memutuskan untuk hidup bersama bukan karena mereka bertemu secara kebetulan, kemudian belajar untuk saling menyukai satu sama lain, untuk menyukai diri dalam konteks religius, melainkan karena mereka yakin secara iman bahwa Allah telah membangun mereka untuk menciptakan satu komunitas bersama. Jose Cristo dikatakan, kita harus melihat saudara dan saudara dengan mata sakramenta, dengan tatapan sakramenta. Jadi supaya kita tidak masuk dalam kesulitan, supaya kesulitan bisa diatasi, kita harus melihat sesama saudara kita dengan tatapan sakramenta. Jadi misalnya kalau suster Alia, ini seperti ini, tak aja berjalan. Itu maksudnya yang lain. Kita harus melihat dengan heterogenitas komunitas menjadi pengalaman Injil. Salah satu bentuk pengalaman yang menjadikan komunitas religius ini sebagai pertanda unik akan tahun yang pasti adalah persaudaraan heterogenitas. Kita majemuk. Komunitas religius menghimpun orang dari berbagai usia, ciri, berbagai kejiwaan, profesi, latar belakang budaya. Corak heterogenitas komunitas religius menekankan asal usulnya secara Injil. Maksudnya di sini mengatakan bahwa heterogenitas dalam komunitas, kemajuan dalam komunitas itu satu pengalaman Injil. Kita tidak bisa mengambil, kita tidak menspesifikasikan maunya dalam komunitas ini hanya orang dari Inggris atau mau dalam komunitas hanya orang dari Tugas, atau dalam komunitas itu hanya orang dari Timos. Tidak. Kalau kita menghadapi itu maka kita mengambil kekasan dari Injil. Karena heterogenitas dalam komunitas itu menjadi satu bentuk kekuatan komunitas yang sungguh Injil. Yang keempat, perjuangan untuk bersatu dalam mewartakan pesan Injil. Komunitas bukanlah sekedar merupakan sekelompok orang yang secara kebetulan saling menyukai satu sama lain. Komunitas religius bukan terdiri dari sekelompok relawan proyek kemanusiaan yang memutuskan untuk hidup bersama atas dasar alasan keamanan efisiensi. Jadi kita bukan LSM yang kebetulan ada proyek kita kumpul bersama. Proyek selesai kita bubar. Tidak, kita lain. Komunitas religius adalah himpunan orang-orang yang dipanggil dan dikonsekrasikan oleh Allah dan disatukan bersama dalam meja inklusif ekarisme untuk menjalankan suatu misi khusus.
Yang kelima, formasi yang sulit dan berakar dan menyentuh hati. Saya ulang lagi tadi yang di depan konteks tadi. Dalam dokumen Anggur Baru dan Tatu Politik Baru, Paus Franciscus menegaskan bahwa formasi adalah sebuah karya seni, yaitu seni menatih hati. Formasi inisial menjadi sangat penting terutama untuk membentuk pemahaman yang sulit dan komprehensif tentang apa artinya menjadi bagian dari keluarga hidup. Karena itu, dan juga yakin juga ada banyak formator yang ikut di sini, selain formator juga ada superior. Ini menjadi masukan untuk membentuk formasi yang sulit itu sangat penting. Formasi menyentuh hati itu sangat penting. Formasi itu harus sampai kena di hati. Kalau formasi belum kena di hati itu seperti kata Paus, kita seperti membentuk polisi. Kita seperti membentuk polisi. Kalau yang laki-laki mungkin polisi, yang perempuan mungkin korban. Jadi formasi kita harus sentuh hati, kena di hati. Formasi ini yang sulit dan tertata dalam membangun paham hidup bakti akan berpengaruh dalam membangun dalam proses formasi lanjutan. Formasi yang menyentuh hati adalah formasi yang berciri transformatif. Formasi model ini memperhatikan keseimbangan antara informatif dan performatif. Bagian penutup ini semacam satu penutup kecil. Panggilan sinodal yang tidak pernah selesai. Panggilan hidup berarti adalah jawaban kegundahan spiritual sepanjang menekuni jalan misioner komunitas mencari wajah Allah. Dalam bahasanya Santas Negeri, God's Quest, pencarian Allah. Dalam pengalaman hidup kita sehari-hari, pengalaman tersebut meskipun bersifat personal dan unik, tetapi selalu terarah dan dihidupi sebagai pengalaman convocation dalam dan bersama komunitas. Panggilan misioner komunitas dalam komunitas hidup bakti dalam ikhtiar untuk memahami panggilan sebagai sebuah pengalaman convocation tersebut merupakan gerakan sinodal internal menuju sinodalitas gereja semesta, seperti kata Kardinal Joao Rascarino de Avis, yang prefek komunikasi untuk tarekat hidup bakti dan seketika Prasma, dalam pesannya menyambut tahun hidup bakti tahun 2 Februari besok ini, dan dia mengeluarkan pesan ini kemarin tanggal 25 Januari. Saya mengutip sini, dia katakan, kita semua sadar bahwa sinodalitas selalu dimulai dari dalam, dari perubahan mentalitas, dari pertobatan personal di dalam komunitas kita, di rumah, di tempat kerja, dalam struktur-struktur, dan diterus dalam misi serta pelayanan gereja, pelayanan kita. Jadi satu pengalaman yang datang dari dalam, mulai dari dalam. Lebih lanjut, Kardinal de Avis katakan, mari kita masuk dalam perjalanan ini bersama dengan seluruh gereja, dengan segala kekayaan karisma dan hidup kita, tanpa berusaha untuk menyembunyikan segala luka dan narasi dalam kita, dengan kesatuan, dengan suatu keyakinan yang penuh bahwa kita hanya bisa memberi dan menerima yang baik itu. Karena hidup bakti itu lahir di dalam gereja, dia bertumbuh dan menghasilkan buah-buah satu hidup Injil hanya di dalam gereja. Hidup komunion, hidup dalam komunion bersatu dengan umat Allah. Jadi kita hanya ada di dalam gereja. Dan kalau kita menciptakan hidup bakti yang terlepas dari gereja, mungkin tidak ada dalam gereja kita. Jadi kita ada dalam gereja, bertumbuh dan menghasilkan dalam gereja, memberi kesaksian hidup dalam gereja. Kita ada dalam satu komunion dengan gereja umat Allah. Kerinduan untuk menenun impian bersama dalam gerakan sinodal ini merupakan petualangan yang tidak pernah selesai. Sepanjang menempuh jalan komunitas ini, kita tetap menjadi komunitas bersiar sebagai bagian dari umat Allah yang terus mencari wajah Allah. Kerinduan ini dibahasakan dengan indah oleh Jose Pistori Garcia Paredes, teolog hidup bakti, seperti ini. Dalam diri kita ada satu pesan yang tak terpuaskan, yang menjadikan diri kita selama-lamanya menangis atau meminta-minta. Ketidaksempurnaan ini menciptakan kerinduan akan yang tak terbatas atau sesuatu yang menimbulkan, dan kehausan tersebut hanya akan terpuaskan saat kita berjumpa dengan Allah yang menjadi semua di dalam semua.
Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Jika presentasi saya kurang jelas, saya mohon maaf dan bisa nanti temukan dalam artikel kecil yang saya kirimkan. Terima kasih.